Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hari ini genap 2 tahun berlalu teror kepada penyidik KPK Novel Baswedan yang diduga disiram air keras oleh orang tak dikenal. Hingga saat ini pelaku penyiraman belum juga terungkap. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Glenn Joshua dan juru kamera Muhammad Rianto. Kita langsung bergabung bersama dengan Glenn. Selamat siang Glenn, bagaimana dengan 2 tahun Novel hingga saat ini? Siapa saja tokoh penting yang turut hadir? Ya sih, seperti kita ketahui bahwa pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan belum bisa terungkap hingga 2 tahun ini. Namun hari ini KPK akan memperingati hal tersebut dan juga menyelenggarakan acara 2 tahun Novel yang rencananya nanti akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Memang hingga saat ini persiapan akhir sudah dilakukan oleh tim dari Panitia dan juga tadi kami melihat kehadiran dari sejumlah mahasiswa perwakilan sejumlah universitas yang akan berpartisipasi dalam acara 2 tahun Novel. Dan rencananya nanti sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh nasional akan ikut bergabung. Di antaranya adalah Cak Nun dan juga Najwa Shihab yang nantinya akan datang pada sore menjelang malam hari nanti dan juga akan ikut berpartisipasi dalam acara 2 tahun Novel. Dan rangkaian acara yang diterima oleh tim awak media di lokasi ini memang acara nanti akan diisi oleh sejumlah pagelaran musik yang bertemakan anti korupsi dan juga nanti akan dilakukan deklarasi oleh sejumlah mahasiswa penggiat anti korupsi serta mendeklarasikan bahwa hari ini adalah hari hari ini adalah hari anti teror terhadap upaya pemberantasan korupsi. Serta nanti juga pada malam hari rencananya akan dilakukan dialog budaya yang akan dipandu oleh Cak Nun bersama dengan Novel Baswedan menjadi salah satu upaya dalam mendesak pengungkapan dari penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dalam sesi itu juga nantinya rencananya Najwa Shihab akan memberikan sejumlah puisi dan juga karyanya yang akan disampaikan kepada peserta yang akan bergabung. Untuk itu KPK sendiri mengajak kepada semua pihak untuk bisa bersama-sama berpartisipasi dan juga mengikuti perayaan 2 tahun Novel ini dikarenakan penyerangan terhadap Novel Baswedan bukan hanya penyerangan terhadap pribadi melainkan penyerangan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan berikut ya sih pernyataan dari Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Jadi hari ini Wadah Pegawai KPK mengadakan acara peringatan terhadap tragedi 2 tahun disiramnya Bang Novel yang sampai saat ini pelakunya belum tertangkap satupun. Walaupun sudah dibentuk tim penyidikan, sudah dibentuk tim pencari fakta, namun kenyataannya jauh panggang dari api bahwa pelaku yang kita coba untuk cari tahu siapakah pelaku sebenarnya belum juga tertangkap. Adanya deklarasi dari mahasiswa-mahasiswa yang anti korupsi. Kemudian yang kedua, adanya deklarasi dari tokoh-tokoh nasional. Yang ketiga, konser korupsi, anti korupsi. Kemudian nanti ditutup dengan acara bersama Cak Nun dan Najwa Shihab. Sekaligus kami mendeklarasikan bahwa hari ini kami nyatakan sebagai hari anti teror terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Tepat 2 tahun lalu pada tanggal 11 April 2017, penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram oleh orang yang tidak dikenal pada saat dirinya usai menjalankan sholat subuh di Masjid Al-Ihsan di kawasan Kelapa Gading. Atas kejadian tersebut, mata kiri Novel mengalami kerusakan yang cukup parah setelah dirinya sempat dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta dan juga dilakukan operasi di Singapura. Namun hingga saat ini memang kedua pelaku dan juga aktor intelektual dari penyiraman ini memang belum bisa diungkap oleh pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Novel Baswedan sendiri adalah penyidik senior KPK yang sudah berkarir di KPK sejak tahun 2007, di mana dirinya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia. Di antaranya adalah mengungkap kasus Wisma Atlet yang menyeret
anggota DPR RI Angelina Sondak. Lalu dirinya juga menjebloskan Nunun Nurbaiti terkait kasus suap cek pelawatan pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, serta dirinya juga memiliki peran dalam pembongkaran kasus jual beli perkara yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, serta dirinya juga menjadi ketua tim penyidik kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Yang terakhir, dirinya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan kasus megaproyek IKTP yang menyeret mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Ya sih. Ya, Glenn, selanjutnya adakah tuntutan yang rencananya akan disampaikan nanti dan terutama kinerja dari tim gabungan pencari fakta? Ya sih, tadi Yudi sempat menyampaikan bahwa salah satu tuntutan yang akan terus digaungkan adalah mendesak pihak kepolisian yang menangani kasus ini untuk bisa segera menyelesaikan ataupun mengungkap siapa pelaku dari penyiraman Novel Baswedan. Namun dirinya memang ataupun pihak KPK tidak akan berhenti sampai di situ. Pihak KPK juga akan terus menuntut Presiden Joko Widodo untuk bisa membentuk tim gabungan pencari fakta independen, di mana kata independen ini memiliki kriteria, yakni tokoh-tokoh yang nantinya akan dilibatkan dalam tim gabungan pencari fakta tersebut adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas yang sudah tidak diragukan, serta juga tidak memiliki konflik kepentingan dalam menyelesaikan kasus ini. Dikarenakan kriteria tersebut tadi ditekankan oleh Yudi, karena tim gabungan yang selama ini digabung dianggap tidak memiliki kriteria tersebut. Memang sebelumnya pihak kepolisian sudah melakukan ataupun membuat tim gabungan pada tahun 2017 yang lalu, di mana tim gabungan tersebut dibentuk langsung oleh Kapolri Tito Karnavian. Namun tim gabungan tersebut hanya bisa merilis sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan saksi kunci dan juga hanya bisa mengerucutkan terduga pelaku menjadi 2 orang setelah memeriksa 66 saksi. Namun pengungkapan tersebut memang nihil dilakukan karena kurangnya alat bukti dan juga kurangnya saksi pada saat kejadian berlangsung. Pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Januari yang lalu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga membentuk tim khusus atas rekomendasi Komnas HAM yang terdiri dari 48 orang yang terdiri dari pakar internal KPK dan juga pihak kepolisian. Namun sampai dengan bulan April ini memang tim tersebut belum bisa menunjukkan progres signifikan dalam pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Demikian ya sih. Ya, Glenn, beberapa waktu lalu kita pernah semua masyarakat Indonesia juga sempat melihat sketsa wajah yang diduga menjadi pelaku yang dirilis oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan perkembangan dari sketsa wajah tersebut? Adakah perkembangannya atau sudah adakah indikasi pelaku ini bisa terungkap, Glenn? Ya, tadi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo sempat mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah menjelaskan ataupun sudah mendatangi Barreskrim untuk bisa menanyakan bagaimana kelanjutan dari pengungkapan kasus ini. Namun meskipun kedua sketsa wajah tersebut sudah sempat dirilis beberapa waktu lalu, namun hingga tahun 2019 ini atau 2 tahun pasca kejadian ini memang belum ada tanda-tanda pihak kepolisian menetapkan tersangka atas penyiraman tersebut. Selain itu juga pihaknya ataupun pihak KPK ini tidak bisa ataupun tidak tahu mengapa sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo tidak bergeming dan juga tidak sesegera mungkin membentuk tim gabungan pencari fakta, dikarenakan memang Presiden Jokowi sendiri sudah sempat mengatakan bahwa dirinya sangat concern terhadap masalah ini, namun belum ada upaya konkret dalam mengungkap kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan. Ya sih. Baik, terima kasih Glenn atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.